Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nia Ramadhani, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM 091158223010. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu teori belajar kognitivisme. Konsep dasar kognitivisme. Kognitivisme berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Istilah kognitivisme secara umum lebih sekarang digunakan sebagai salah satu karena kaitannya dengan manusia yang mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. Belajar menurut kognitivisme lebih menekan kepada proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Teori kognitif berpijak pada 3 hal, yaitu 1. Perantara sentral. Proses-proses pusat otak, misalnya ingatan atau ekspektasi, merupakan interaktor tingkah laku yang bertujuan. 2. Pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Struktur kognitif, bahwa yang dipelajari adalah fakta. Kita mengetahui di mana adanya yang mengetahui alternatif, kultur illustration kognitif struktur. Pemahaman dalam pemecahan masalah. Pemecahan suatu masalah ialah dengan cara menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perceptual yang mendasari terjadinya pemahaman di mana adanya pengertian mengenai hubungan-hubungan yang esensial. Pokok dan kajian belajar menurut kognitivisme. Jerome S. Bruner. Jerome Seymour Bruner adalah imigran dari Polandia yang dibesarkan di New York. David P. Ausubel. David P. Ausubel merupakan tokoh kognitif yang melakukan kritik terhadap teori neo-behaviorisme dan mengembangkan teori belajar bermakna. Kurt Lewin. Kurt Lewin sebagai salah satu tokoh kognitif mengembangkan teori belajar medan kognitif dengan pusat perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Robin M. Gagne. Belajar menurut Gagne dijelaskan bukan sebagai proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapan bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, kreatif peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah seorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa yang bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. Prinsip-prinsip belajar kognitivisme. 1. Pembelajaran lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pembelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. 3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan, proses belajar akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri saat mengaplikasikan belajar kognitif. Secara tidak sadar, kamu dituntut untuk lebih inovatif secara kreatif. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari suatu hal. Kekurangan, agak sulit dipahami. Kekurangan yang pertama adalah konsep belajar kognitif ini agak sulit untuk dipahami. Hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman yang belum lengkap. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.